tidak merekam ya? Belum ya? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga Kabar kita baik, Ibu. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Ayo, sebelum belajar hari ini, marilah kita membaca doa belajar dulu. Ayo, dipimpin oleh ketua kelas kita. Ayo, Pak Zulkifli. Dimulai pembacaan doa belajar kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkan aku ilmu yang bermanfaat dan berilah pemahaman yang baik. Amin. Amin. Anak-anak ibu hadir semua hari ini. Hadir. Hadir, Bu. Hadir. Ayo, sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. 1, 2, 3. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur ayo maju, ayo maju. Syair atau bait ini memiliki makna bahwa Garuda sebagai lambang negara dan Pancasila sebagai dasar negara harus senantiasa kita dukung sebagai rakyat Indonesia dan harus dijunjung tinggi sebagai bukti kedaulatan bangsa dan negara. Mari anak-anak kalian yang sangat ibu sayangi, adakah yang masih ingat materi kita sebelumnya? Benar, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Apa masih ada yang ingat nama-nama kitab Allah? Ayo anak-anak ibu, masih ada yang ingat kitab-kitab Allah? Ada, Bu. Masih, Bu. Pak Marta Yulis, apa aja kitabnya? Kitab Zabur. Diturunkan kepada Zabur turunkan kepada Nabi Musa. Daud. Kita ulangi lagi. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi siapa, Pak? Daud. Kepada Nabi Daud. Selanjutnya, Ibu Fitri. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Ibu Fitri. Tidak hadir dia, Bu. Oh, tidak hadir. Ibu Tailiana, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa. Selanjutnya, Mandi. Bapak Zulkifli, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Iya, pintar. Selanjutnya, Bapak Roslaini, kitab Al-Quran diturunkan kepada
Ya Bu, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah anak-anak ibu sudah dan anak-anak ibu masih mengingat pelajaran yang minggu lalu. Untuk pembelajaran hari ini kita masih belajar tentang iman, yaitu iman kepada Rasul Allah. Dari pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak ibu dapat menganalisis makna beriman kepada Rasul Allah. Anak-anak ibu bisa menyebutkan sifat-sifat Rasul kepada Allah. Anak-anak ibu mampu menjelaskan tujuan diutusnya Rasul. Sebelum masuk ke materi, mari kita menyebutkan rukun iman ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab? Apa itu iman? Iman itu percaya. Ya. Percaya. Ayo, anak-anak ibu, siapa yang bisa membedakan antara Rasul dan Nabi? Saya ini jawab. Ayo, silakan. Rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya dan untuk umat. Kalau Nabi adalah orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Oh, pintar, masih ingat ternyata Pak Zulkifli. Hebat anak ibu semuanya ya, sudah berani. Sekarang mari kita simak video berikut ini. Lalu kalian catat informasi-informasi penting ya yang terdapat dalam video ini. Sholat ini spesial karena tadi yang lain masuk Sudah nampak ya tampilannya? Belum Bu. Belum. Panik sendiri nanti. Mana videonya, Bu? Ah, nih muncul. Bentar, Pak. Lagi diamuk, Pak. Sudah nampak ya, Pak? Sudah nampak ya, Pak? Sudah. Sudah nampak. Sudah. Pelajaran kali Ayo ini perhatikan video berdoa terlebih pelajaran ini. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal nama-namanya dan juga menunjukkan sifat yang mempengaruhi keimanan kita kepada para rasul dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, kita akan masuk langsung ke video pembelajarannya. Lagi Pak, ya Allah. Halo, aku Sila, aku dari Jakarta. Aku sekarang kuliah di Universitas Indonesia, jurusan Sastra Belanda. Coba jelaskan padaku. Menurut guru Iya, apa itu? adalah Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Nampak ada videonya? Rasul Nampak. membawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada rasul-rasulnya. Mereka, rasul-rasul itu, jaga dari kesalahan seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah.
Sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Hasan. Nah adik-adik, dari percakapan antara Hasan dan Ali tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus Bismillahirrahmanirrahim. Rasul telah beriman antara seseorang pun dengan yang lain dari Rasul-Rasul. Adik-adik, kalian masih ingat apa iman kan? Iman artinya adalah percaya. Jika kita beriman kepada Rasul, berarti kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memilih para Rasul, yaitu utusan Allah di muka bumi ini, yang tugasnya adalah membawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia. Ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Para rasul itu terjaga dari kesalahan, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, manusia wajib beriman kepada Rasul Allah. Lalu, bagaimana sikap kita membuktikan bahwa kita kepada Rasul Allah? Adik-adik, sikap kita, jika kita memang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, maka kita harus meneladani sifat-sifat para Rasul. Di antaranya, yang pertama, berbuat yang jujur atau benar. Artinya, perbuatan yang sesuai dengan perintah dari agama Allah. Ucapan. Kemudian yang kedua, kita harus bisa dipercaya oleh orang lain. Kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah atau bohong, selamanya. Selanjutnya adalah hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Berarti kita harus belajar dengan baik supaya kita bisa cerdas akal, kemudian sabar menerima cobaan, dan itu termasuk cerdas mengendalikan emosi. Nah adik-adik, salah satu nabi dan rasul yang wajib kita ketahui adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Artinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bapak dari seorang laki-laki di perlihatkan kepadaku wajah Muhammad sekarang dan nanti, maka dia akan bermimpi malam itu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panang hendak kuring membaca A'udzubillah minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Untuk hanya Allahumma bihamdi Muhammad. Nah, anak-anak ibu, apa yang ibu dapat? Anak-anak ibu, apa yang didapat dari video tadi? Ibu bagi 3 kelompok ya. Ya. Dari video tadi, apa yang anak-anak ibu dapat dari video pembelajaran tadi? Ayo, Ibu Fitri, informasi apa gitu? Tentang jujur, Bu. Oh, tentang jujur. Iya, Bu. Ada lagi yang lain? Ada lagi Ibu Fitri? Saya, Bu. Ya, Tentang 25 Nabi dan Rasul, Bu. ya. Ayo, Pak Margano. Tentang apa, Pak? Oh, iyalah, Pak. Pak Yasin? Ya, Bu. Ya. Informasi apa dapat dari video tadi? Jadi seorang yang disiplin. Ya. Ada 15 menit dan belum ya? 14 menit.
Nah, tadi Ibu menjelaskan materi hari ini ya. Beriman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Apa itu Rasul dan Nabi? Secara bahasa, utusan. Secara istilah, nampak ya sudah Bu? Kelihatan ya sudah? Belum. Kelihatan ya? Kelihatan Bu. Kelihatan ya? Tidak. Ya. Tidak Bu. Tidak. Pak nanti itu nggak? Hah? Udah kelihatan ya? Sudah Bu. Dari video pembelajaran tadi, Ibu ingin menjelaskan beberapa materi untuk pembelajaran hari ini, yaitu beriman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Apa itu Rasul dan Nabi? Secara bahasa, utusan. Secara istilah, Nabi dan Rasul memiliki arti yang berbeda. Nabi adalah seorang laki-laki yang diutus Allah, yang diberikan Allah wahyu untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Sedangkan dan tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diutus Allah, yang diberikan Allah wahyu untuk diamalkan oleh dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada seluruh umatnya. Nah, anak-anak Ibu, kita nyanyikan. Anak-anak Ibu, ini adalah nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Ayo kita nyanyikan bersama-sama mengikuti irama balonku ya. Ayo. Adam, Idris, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Hud, Ismail, Yusuf, Sulaiman, Ilyas, akhirnya Muhammad. Oke. Selanjutnya perlu anak-anak Ibu ketahui tujuan Rasul itu diutus untuk apa, yaitu dan apa tugas dari Rasul itu. Tugas yang utama bagi Rasul adalah menyampaikan wahyu yang diberikan Allah kepada seluruh umatnya. Selain itu, membuat manusia hidup dengan sejahtera di dunia dan di akhirat. Agar tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka Allah memberikan sifat-sifat yang istimewa yang disebut dengan sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib yang harus dimiliki oleh Rasul. Adapun sifat wajib bagi para Rasul ada 4. Yang pertama sidik, artinya benar. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga artinya tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat artinya patonah, artinya cerdas atau pandai. Dan selanjutnya ada sifat wajib, ada juga sifat mustahil. Dan ini sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama adalah kibir, artinya bohong. Yang kedua khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga kitman, artinya menyembunyikan. Yang keempat balada, artinya bodoh. Adapun hikmah dari beriman kepada Rasulullah dengan membiasakan diri mengikuti sikap dari para rasul, berkata dan berbuat baik, berbicara dan bertindak dengan jujur dan ikhlas. Pesan-pesan kebaikan harus disebarluaskan, hidup harus cerdas akal dan cerdas nuraninya. Jadi, makna beriman kepada Rasulullah adalah beriman kepada Rasulullah berarti kita percaya dan harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu untuk semua umat yang ada di dunia. Nah, anak-anak, mari kita
berdiskusi dalam kelompok. Ibu bagi 3 kelompok ya. Kelompok pertama Marta Yunis, Margono, Zulkifli. Kelompok kedua Tailiana, Fitriani, Eni Mariani. Kelompok ketiga Suaib dan Pak Ruslaini. Iya, Bu. Iya. Nah, simaklah video pembelajaran yang ditayangkan kembali oleh guru. Lalu catat informasi penting yang dapat diambil dari video itu ya. Lalu simaklah penjelasan dari guru dan hubungkan dengan informasi penting dari video tersebut. Diskusikan hasil yang dapat bersama teman-teman sekelompok. Lalu ringkas hasil diskusi. Terakhir, tulislah hasil diskusi pada lembar di bawah ini. Lanjut. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mendiskusikan. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu, saya kelompok berapa tadi, Bu? Suaib kelompok berapa tadi, Bu? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2, Bu ya. Ini, Bu. Ya, Mungkin kelompok ini 1 bisa jadi Muhammad Yasin. kami dari kelompok 1-2 ingin bertanya nih, Bu, dan mungkin Iya, bisa silakan, dijadikan Pak. bahan diskusi. Ya, tadi Ibu menjelaskan dalam penjelasan Ibu bahwa Nabi dan Rasul itu adalah seorang laki-laki. Iya. Apa tak ada, Bu, selama dalam sejarah itu Nabi dan Rasul itu seorang perempuan, Bu? Kenapa tak ada perempuan, Bu? Kami tak ingin tahu nih, Bu ya. Iya. Kenapa Rasul dan Nabi itu hanya seorang laki-laki? Iya, Pak. Gitu, Bu. Memang utusan Allah itu, Pak, semuanya laki-laki. Kalau arti Nabi dan Rasul itu seorang laki-laki. Jadi Nabi dan Rasul itu, Pak, harus laki-laki. Tidak ada Nabi perempuan. Itu, Pak. Ngerti apa, Pak? Kenapa tak boleh perempuan, Bu? Kan sama, Bu. Laki-laki perempuan sekarang kan sama. Kalau hanya tak boleh aja kan tentu ada alasannya, Bu. Kenapa tak boleh perempuan? Rasul atau Nabi itu. Tentu Allah itu kan punya apa tersendiri. Kenapa tidak perempuan diutus? Mungkin Pak Marta bisa bantu jawab nih, Pak. Baik, daripada pertanyaan teman tadi, kenapa Rasul atau Nabi itu harus laki-laki? Karena ayo anak-anak Ibu. Ar-rijalu qawamu 'alan nisa. Ya. Saya ar-rijalu qawamu 'alan nisa. Ya. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sehingga Allah menetapkan Rasul itu, Nabi itu adalah pemimpin, maka pemimpin itu ya dari kaum Adam, bukan dari kaum Hawa. Ayo anak Ibu. Bu, sepakat, Bu. Sepakat dengan siapa itu? Ya, anak-anak Ibu. Kelompok 2 tadi, Bu, dengan Marta Yulis. Dengan Marta Yulis, Bu. Marta Yulis. Karena laki-laki pemimpin, perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Untuk di pemerintahan pemimpin dianjurkan laki-laki, Bu. Iya. Lagian kalau perempuan yang menjadi nabi atau rasul, ruang geraknya agak sempit, agak tidak bebas.
Iya, contohnya ruang geraknya agak terbatas, perempuan itu bisa haid, bisa ruang gerak bisa melahirkan. Jadi ruang geraknya tuh agak terbatas gitu. Bu, latihan Bu. Ya. Sudah selesai latihan diskusinya? Ya. Sudah. Udah, Bu. Kumpulkan Ayo, bola. kelompok 1. Bacakan apa arti iman? Iman kepada Rasul. Percaya kepada Allah, bahwa Allah itu ada, yang menciptakan langit. Berarti anak ibu sudah mengerti kelompok 1 tentang arti iman kepada Rasul. Ayo kelompok 2. Ayo kelompok 2, sebutkan sifat-sifat Nabi dan Rasul. 4. 1. Sidik, Iya. Semlek, Fatona, Iya. Iya, alhamdulillah. Amanah. Kelompok 2, Pak Rasul. Kelompok 3. Bacakan hasil diskusinya tentang tugas-tugas para rasul. Untuk siapa? Menyampaikan ajaran agama Allah kepada umat manusia untuk mengimani Allah. Zulkifli kelompok 3 ya, kan kelompok 1. Kelompok 3. Iya, kelompok 3, ya. Saya kelompok 2 tadi, Bu. Oh, salah, saya kelompok 2. Nah, selanjutnya Latihan, Bu. Nah, anak-anak ibu, dari tugas diskusi tadi, ibu lihat kalian sudah mengerti tentang materi iman kepada Rasul, sifat-sifat para Rasul, dengan tugas-tugas para Rasul. Mari kita sekarang waktunya mengerjakan tes sumatif ya. Ibu berikan lembar kerjanya. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, ayo. Mari kita Bu, izin, Bu. Izin, Bu, pipis. Ya, silakan. Ayo dikumpulkan tugasnya. Dan selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ibu minta kepada Ananda Ibu Mariani membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Iya, Bu. Bentar, Bu, ya tulisannya terlalu kecil, jadi matanya tak begitu ini, Bu. Nah, mari menentukan pembelajarannya itu beriman kepada Rasul Allah merupakan hal yang wajib dan patut diketahui oleh setiap umat muslim di seluruh dunia. Pengertian beriman kepada Rasul Allah berarti adalah kita harus mengimani dan mempercayai adanya Rasul-Rasul Allah. Pengertian Rasul adalah lelaki pilihan dan yang diutus oleh Allah dengan risalah kepada manusia. Rasul merupakan yang terbaik di antara manusia lainnya, sehingga apa yang dibawa, dikaitkan dan dilakukan adalah sesuatu yang terpilih dan mulia dibandingkan dengan manusia lain. Jadi, beriman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan hal yang sangat berharga dan patut dipelajari karena setelah memberikan hikmah-hikmah yang sangat bermanfaat, juga memberikan pembelajaran dan teladan bagi kehidupan kita sehari-hari di dunia maupun di akhirat. Nah, kita sebagai manusia harus mempelajari lebih dalam, memahami lebih luas, dan menerapkan di dalam kehidupan kita tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah agar kita dapat menjadi yang lebih baik di setiap harinya dan mendapat kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Sudah, Bu?
Ya, terima kasih kepada untuk Ananda Eni Mariani. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga sangat bermanfaat. Untuk materi pertemuan berikutnya ada kepada guru ya. Semoga anak-anak ibu selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam materi berikutnya kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.